Kalian pernah nggak ngos-ngosan capek setelah nonton suatu adegan di dalam film? Nah, hal itu ada konsep psikologinya yang disebut sebagai kinesthetic empathy. Sebuah konsep di mana kalian bisa ikut merasakan seolah-olah nyata emosi dari suatu karakter simply cuma karena kalian melihat dan memperhatikan pergerakan mereka. Contoh paling gampangnya ya kayak di Whiplash. Di film ini, Damien Chazelle benar-benar bisa memadukan antara editing, sound design, dan pergerakan kamera dengan sempurna sehingga kita sebagai penonton itu bisa ikut merasakan apa yang dirasakan Miles ketika belajar main drum. Kalian kalau nggak menderita pas nonton sini tuh nggak punya empati sih berarti. Karena ya konsepnya sendiri kan kinesthetic empathy. Kalau lu nggak bisa ngerasain apa yang dirasain sama si Miles, ya gue rasa lu harus berobat sih bro. So, halo teman-teman, kenalin nama gue Lazy. Jadi, pada segmen review di channel ini, di setiap film yang akan gue review nanti, gue akan mencoba bedah menjadi kelima aspek ini, yaitu sinematografi, sound and scoring, performance, narrative and screenplay, terus yang terakhir adalah enjoyment. Apakah gue menikmati film tersebut atau enggak? Karena gue rasa itu juga penilaian yang penting. Biar kalian sebagai penonton bisa tahu selera film gue itu kayak gimana. Sehingga nggak akan ada bias penilaian di sini. Dan di setiap aspek tersebut, nanti gue akan coba rating dari 1 sampai 10. Terus di akhir, gue akan rata-rata kelima aspek tadi berdasarkan rating-rating yang udah gue berikan. Sehingga penilaian gue nggak terlalu subjektif-subjektif amat gitu ya. Terus yang paling penting adalah kalian sebagai penonton bisa tahu aspek mana yang gue suka dan aspek mana yang gue nggak suka. Supaya memudahkan diskusi dan balik lagi, opininya menjadi nggak bias. Oke, kalau gitu langsung aja. Sekarang gue akan coba masuk ke aspek paling dasar dalam sebuah film, yaitu di penulisan atau narrative and screenplay. Sayangnya, kali ini kita akan coba bahas aspek paling jelek dulu dari film ini, yaitu dari segi penulisan. Yang menurut gue emang kacau balau banget. Ya, walaupun sejujurnya gue paham, biasanya memang film adaptasi game, adaptasi anime, itu biasanya memang mostly terkenalnya ya dieksekusi dengan sampah. Karena memang banyak banget aspek-aspek yang ada di anime yang membuat anime itu bagus ataupun sebuah game itu bagus, yang kalau kita konversi ke dalam sebuah film secara teknis itu menyusahkan. Makanya setiap ada adaptasi anime ataupun adaptasi dari game, biasanya banyak banget aspek-aspek yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai para gamer game tersebut ataupun penonton anime tersebut. Ya, kalian bayangin aja gimana caranya kita bisa membawa sebuah kreativitas yang kreatif banget ya ke dalam sebuah adaptasi film live action yang tentunya melibatkan dunia nyata. My name is Zong. And I'm the Avatar. Leave him alone! What the hell is that? Tapi kalau kita bicara spesifik ke Mortal Kombat, memang gamenya sendiri itu nggak punya lore yang deep atau yang gimana-gimana untuk dibahas lebih dalam. Unique selling point mereka atau USP mereka ya cuma di berantem brutalnya. Kita dari kecil main Mortal Kombat ya cuma buat fatality, nggak ada hal lain. Jadi sebenarnya kalau penulisannya memang absurd, ya emang dari sononya gamenya memang udah absurd parah. Tapi ya nggak gini juga kali ya. Angry Bird game yang absurd banget. Menurut gua adaptasi filmnya, meskipun nggak live action, masih dalam bentuk animasi, secara penulisan menurut gua malah lebih menarik Angry Bird daripada Mortal Kombat yang masih punya karakter berbentuk humanoid anjing. Menurut gua, kenapa kok penulisan di film ini aneh? Karena di film ini terlalu maksa mau bikin seluruh karakter itu menjadi karakter yang penting. Jadinya kita sebagai penonton itu nggak tahu mau fokus ke Johnny Cage, Kitana, apa Shao Kahn, ya kan? Karena jujur di film itu gue ngerasanya mereka secara screenplay dibagi rata gitu. Kayak, oh lu di bagian 20%, 20%, 20%, 20%.
Sehingga nggak ada fokus pendalaman karakter sama sekali di sana. Padahal, jujur, di awal gue tertarik sama film ini karena gue kira dia akan beda dari Mortal Kombat yang pertama. Meskipun ya memang beda dari segi fighting, dari segi turnamen yang dibawa lagi di film ini. Cuman ekspektasi gue, tadinya gue kira Mortal Kombat 2 ini bakal fokus ke Johnny Cage-nya dengan pendekatan-pendekatan komedinya. Yang kayaknya di 20 menit awal atau 30 menit awal film itu masih bisa terdeliver dengan baik. Bahkan gue ngerasa di film ini Kitana itu malah lebih dominan daripada Johnny Cage yang main karakter gitu ya. Karena si Kitana ini punya peran-peran yang lebih penting daripada karakter utama itu sendiri. Ya meskipun udah kelihatan banget ya, niatnya film ini tuh emang buat fan service aja. Nggak ada niat lain kayaknya juga. Makanya di penulisan jadi hancur banget karena mereka fokus untuk ngasih jam tayang ke seluruh karakter yang ada di Mortal Kombat. Literally dari setiap karakter yang ada di sana itu dikasih jam fighting masing-masing. Supaya mereka bisa pamer satu persatu jurus-jurus mereka yang ada di game tuh. Ya itu yang bikin filmnya malah nggak fokus sebenarnya. Karena kalau dibikin kayak gitu, kita sebagai penonton nggak punya ikatan emosi ke karakter manapun. Yang nonton sebagai fans Mortal Kombat, mereka akan terhibur karena at least mereka bisa lihat satu persatu karakter-karakter yang ada di sana. Tapi kalau pengen nonton aja, padahal kalau mereka pengen bikin franchise-nya lebih gede ya, harusnya mereka tuh bisa bikin film yang menggait anak-anak awam kayak kita gini. Makanya gue heran, mereka ini mau ngejual apa dari filmnya? Karena setelah nonton, nggak ada yang bisa gue inget kecuali Kitana. So, di narrative and screenplay gue bakal kasih nilai 3/10. Sekarang kita akan bicara sinematografi. Ekspektasi gue tentang sebuah film action, apalagi ini spesifik film berantem, harusnya akan penuh dengan koreografi yang bagus, kamera yang fluid mengikuti pergerakan karakternya, cut to cut yang cepet. Tapi sayangnya film fighting ini yang harusnya fokus sama berantem malah enggak begitu. Gua rasa film ini tuh memang bener-bener fokus cuma bikin CGI aja, gimana jurus-jurus dari setiap karakter itu bisa keluar gitu ya. Makanya justru aneh pas gua ngeliat sinematografinya. Banyak banget scene-scene yang justru kameranya tuh flat, diem aja. Karena mereka tuh berusaha nge-capture layaknya dalam sebuah game. Jadi bener-bener flat, kamera still 2D ya, dari kiri kanan. Ya layaknya kalian main Mortal Kombat itu sendiri. Gua tahu ini film adaptasi Mortal Kombat, tapi masa scene fightingnya dibikin begitu juga? Justru kalau dibikin begitu, kan bikin tensi berantemnya nggak ada, bos. Karena ya bener-bener flat aja gitu. Makanya gue bisa bilang ini secara adaptasi kayaknya 11-12 lah ya. Sinematografinya sama Dragon Ball adaptasi yang dari Amerika itu. Bedanya mungkin di film ini karena diproduksi di tahun-tahun ini aja, makanya secara kualitas teknis kayak kamera, CGI itu bisa lebih bagus dari Dragon Ball. Jadi gue kasih 7/10 kayaknya juga udah bagus. Karena memang di beberapa part ada look yang oke juga. Contohnya ketika si Johnny Cage ke planet yang makhluknya banyak gigi lah. Nah itu masih oke tuh di sana tuh. Terus pas dia ke Netherrealm ya, ketemu si Bihan, yang pas berantem sama Bihan itu juga masih lumayan lah ya, meskipun neraka-nerakanya kayak ya biasa aja sih. Tapi pas scene hutannya oke, mantap lah. Satu-satunya hal yang bisa gue puji dalam film ini, yang bisa gue nilai sempurna mungkin, yang bagus banget, itu adalah di sound and scoring. Ya gimana enggak, scoringnya itu dikerjain sama Benjamin Wolfes. Kalau kalian nggak tahu, dia juga yang ngerjain film-film It. Jadi ya gue rasa memang scoring ini yang nge-carry seluruh aspek yang ada di film ini, yang katrol nilainya jadi bagus. Karena memang kerasa kelasnya. Kayak gue notice, ketika ada adegan berantem, gue malah nggak fokus ke gimana sinematografinya berjalan, ya kan. Karena ya memang biasa aja, terus gue juga nggak terlalu fokus sama koreografi. Tapi gue lebih fokus ke scoringnya, bos. Gue malah fokus ke suaranya. Karena emang sebagus itu.
Setiap ada pergerakan senjata, jurus, gesekan, benturan, atau yang paling keren tuh ketika setiap Kung Lao ngelempar capilnya itu ya. Wah, itu suaranya crispy banget. Lo tau gak sih? Semuanya kerasa detail dan crunchy abis. Ya, nggak bisa dipungkiri ya, emang kualitasnya kerasa mahal. Ya, mungkin budgetnya emang habis di sini sama di Carl Urban kali ya. Jadi ya easy 9/10 lah buat sound and scoring. Nah, sejujurnya kalau kita bilang yang ngekatrol nilai, performance atau acting dari para aktor dan aktris di film ini itu bisa dibilang oke juga sih. Salah satu aspek yang menyelamatkan film ini dari cringe itu tadi. Kalau aja Mortal Kombat 2 ini salah pilih aktor dan aktris, bisa jadi memang dia bakal sama persis kayak Dragon Ball adaptasi yang dari Amerika itu. Kalau di film ini, even sometimes, gua ngerasa looknya itu aneh, tapi gue nggak ngerasa acting dari setiap aktor ataupun aktris di film ini tuh janggal ya. Nggak ada yang bikin gue cringe dari setiap acting mereka. Semua terasa normal dan bagus aja gitu. Terus kalau kita bicara main character, Carl Urban, kita juga tahu sendiri, dia main di The Boys sebagai The Butcher, itu juga actingnya bagus-bagus aja. Di Mortal Kombat 2, ini gue bisa ngerasa karakter The Butcher sama Johnny Cage itu sebenarnya mirip. Cuma bedanya, kalau di film Mortal Kombat ini mungkin dia lebih tengil dan NPD aja sih. Tapi semuanya serba pas. Nggak ada acting yang menurut gua over ataupun under. Ya pas aja memang si Carl Urban meranin Johnny Cage sebagai seorang artis Hollywood lama yang dulunya papan atas, sekarang lagi turun daun. Jujur memang kalau karakter-karakter yang lain gue nggak terlalu kenal cast-nya siapa. Gue cuma tahu satu orang, yaitu Cole, yang kayaknya dia main di Deadpool 3 ya. Ya tentunya sama Joe Taslim. Yang infonya di scene berantem dia tuh nggak pakai stuntman sama sekali. Ya kita tahu kualitas dia ketika meranin acting berantem dari The Raid ya. Jadi memang nggak ada isu juga dari Joe Taslim di film ini, karena memang tugas dia cuma berantem sih di Mortal Kombat 2 ini. Jadi ya bagus-bagus aja juga. Terus yang meranin Kitana, gue juga nggak merasa adegan-adegan dia ada yang aneh ataupun janggal, meskipun dia meranin karakter yang harus dibuat sok sedih ya kan, sok terpuruk gitu kan. Ya tapi di sini dia nggak meranin itu sebagai sesuatu yang cringe gitu. Jadi kalau disuruh nilai, gue akan kasih 8/10 karena semuanya memang terasa pas aja. Nah, sekarang gue akan bicara terkait selera gue atau aspek enjoyment di film ini. Nah, sejujurnya, meskipun dengan aspek sinematografi dan naratif screenplay yang gue nilai jelek tadi, di penulisan bahkan gue nilai 3/10, tapi sejujurnya gue masih enjoy nonton film ini. What do you mean by that? Gue masih bisa nikmatin, at least nggak sampai di tahap cringe. Karena ya gue tahu ekspektasi gue terhadap film popcorn kayak gini tuh gimana. Dari awal emang gue nggak naruh ekspektasi tinggi. Bahkan gue sempat mengira bahwa ini jalurnya bakal lebih ke komedi daripada ke actionnya. Meskipun pada eksekusinya ternyata mereka lebih sedikit serius menggarap ceritanya ya. Walaupun akhirnya tetap jelek juga. Secara eksekusi memang masih banyak kekurangan di film ini. Masih banyak banget yang bisa diimprove, especially penulisan. Karena memang yang nulis film ini tuh, kalau gue lihat biografinya, dia itu nggak ada experience nulis film-film bagus sih sebelumnya. Memang film-film yang dia tulis tuh mostly ya film-film kayak gini, kayak Mortal Kombat series gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah gue masih enjoy, ya gue sejujurnya masih enjoy aja. Dan menurut gue lagi-lagi ini preferensi. Mortal Kombat 2 ini sebagai film adaptasi game rasanya masih menjadi 10 besar terbaik ya. Karena memang nggak banyak juga film adaptasi dari game yang akhirnya menjadi bagus. Apalagi kalau kalian pernah nonton Resident Evil gitu kan ya. At least di film Mortal Kombat 2 ini filmnya kayak ya udahlah masih bisa ditonton gitu ya. Meskipun isinya fanservice doang. Jadi gue akan kasih nilai 7/10 di aspek enjoyment. Dan gue nilai film ini bukan sebagai orang yang ngefans sama Mortal Kombat. Gue jujur sama sekali nggak tahu Mortal Kombat itu apa ya, selain game fighting brutal gitu. Jadi gue nggak tahu backgroundnya Kung Lao, gue nggak tahu backgroundnya, bahkan gue lupa yang warna merah siapa namanya. Terus gue juga nggak tahu backgroundnya si Kitana gitu. Konklusinya, sebagai film adaptasi game, sebenarnya gue rasa film ini tuh masih ada potensi gitu ya. Ada beberapa aspek yang masih bisa banget kita puji. Contohnya kayak scoring gitu. Scoringnya bagus banget dan kerasa mewah sih memang.
yang memang ngekatrol penilaian dalam film ini, gua rasa. Meskipun balik lagi di penulisan itu masih sampah. Kayak yang gua bilang tadi, kalau salah milih aktor, mungkin film ini bakal ends up kayak Dragon Ball ataupun Avatar The Last Airbender itu ya. Jadi, setelah gua rata-rata, ratingnya adalah 6,8/10. Ya, masih bisa ditonton lah ya. Cuma sayang aja sih di sini memang di bagian naratif and screenplay yang hancur banget. Mungkin ke depan kalau ada Mortal Kombat 3, harusnya mereka cari penulis yang lebih bagus sih. Karena di aspek lain sudah pas. Itu aja sih dari gua. Thank you yang udah nonton sampai sini, berarti kalian nonton sampai habis. Sekarang gua pengen tahu pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Gue Lazy, adios.